Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elektro Mudah. Sobat-sobat Elektro Mudah semua yang kesempatan kali ini bisa mengikuti materi kuliah konsep sains dan teknologi dengan topik metode ilmiah. Nah, sobat-sobat semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung sedikit tentang metode ilmiah nih. Pada materi sebelumnya yaitu tentang perkembangan sains ya. Ternyata perkembangan sains itu erat hubungannya dengan metode ilmiah nih. Sehingga pada kali ini kita akan bahas lebih mendalam tentang metode ilmiah. Metode ilmiah, ya kalau kita pelajari maka metode ilmiah memiliki pengertian merupakan cara untuk mendapatkan pengetahuan yang ilmiah nih. Jadi sains itu akan menghasilkan ilmu. Nah, untuk menghasilkan ilmu tadi maka perlu ya metode ilmiah, karena metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan yang ilmiah artinya logis, masuk akal ya. Maka kita ulang sedikit 3 sifat ilmu pengetahuan. Jadi ada 3 sifat ilmu pengetahuan. Yang pertama sikap ilmiah. Jadi menekankan pada cara berpikir yang ilmiah. Jadi berpikirnya ilmiah, rasional, masuk akal ya. Kemudian yang kedua, metodenya juga harus ilmiah nih. Jadi menekankan pada cara-cara untuk melakukan sesuatu. Yang tadi cara sikapnya atau pikirnya, kemudian metodenya atau cara-cara untuk melakukan sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan tadi. Kemudian yang ketiga nih, yang tidak kalah pentingnya adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtut nih. Jadi tersusun secara sistematis seperti jadi runtut ya, artinya misalkan seperti Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, jadi terus ya. Sama seperti teknologi, misalkan teknologi di bidang telekomunikasi nih, misalkan 1G, 3G, 4G, dan sekarang sudah 5G gitu. Jadi secara runtut ya, sistematis. Kemudian metode ilmiah nih. Mengapa sih sikap ilmiah perlu kita pelajari nih? Yang pertama dan paling utama adalah guna mengembangkan sikap kritis, objektif dan bijaksana dalam memecahkan suatu permasalahan yang ditemui nih. Kalau ada permasalahan, bagaimana solusinya nih? Maka dengan kita belajar metode ilmiah nih, maka akan timbul sikap kritis ya. Dari kritis kita bisa melihat ya celah-celahnya, kemudian objektif ya kita lihat tadi, dan bijaksana nih dalam memecahkannya ya. Kemudian bagaimana perkembangan metode ilmiah atau belum ilmiah? Yang pertama mulai dari prasangka nih. Jadi semua dianggap benar ya. Contohnya misalkan pada zaman Babilonia ya. Itu hujan dianggap dari surga dari jendela. Jadi ada surga di atasnya, di awan itu ada jendelanya, maka keluar air ya. Jadi mereka karena keterbatasan ilmu, keterbatasan teknologi, ya mereka percaya saja ya. Kemudian yang kedua, intuisi. Pendapat dari pengetahuan terdahulu seolah-olah muncul dengan sendirinya ya. Jadi ada pengetahuan yang sebelumnya maka dikait-kaitkan nih, seolah-olah ini muncul dengan sendirinya ya, padahal ada teorinya ya. Kemudian yang ketiga, trial dan error ya. Jadi ada percobaan ya. Jadi coba-coba atau metode untung-untungan ya. Pendapat yang dianut terutama dari pakar atau penguasa, padahal belum tentu benar ya. Jadi ini biasanya ya tergantung dari penguasa atau pimpinan yang ada pada masa itu ya. Jadi trial and error. Jadi mencoba suatu kebijakan ya, metodenya ya, sudah trial and error, kalau sudah berhasil mereka mengakui, kalau mereka gagal mereka tutupi ya. Kemudian ada juga metode ilmiah yang mengikat nih.
Nah, metode ilmiah itu ada yang mengikat. Yang pertama objektif, yang kedua metodik, yang ketiga sistematik, keempat berlaku umum nih. Apa itu yang objektif? Yaitu kesesuaian dan kebenaran yang dibuktikan dengan empiris. Jadi dibuktikan dengan persamaan-persamaan atau mencari linearitas ya, menemukan persamaan ya sehingga dibuktikan secara empiris. Kemudian metodik, pengetahuan diperoleh dengan cara tertentu dan terukur ya. Jadi metode tertentu diukur, terukur ya. Misalkan tegangan berapa, arus berapa, jadi semua bisa terukur ya. Atau misalkan pengen di bidang pertanian, pengen menguji, mengukur hasil dari tanaman tadi, hasil tanaman yang baru rekayasa di bidang tanaman, maka diuji nih selama misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bagaimana hasilnya. Kemudian yang ketiga, sistemik, tersusun dalam satu sistem, tidak berdiri sendiri sehingga merupakan satu kesatuan nih. Jadi saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Jadi tidak bisa ya. Misalkan untuk mencari daya ya, daya itu adalah arus kali tegangan, maka perlu kita ketahui arus, perlu juga kita ketahui tegangan. Jadi membutuhkan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Kemudian yang keempat, berlaku umum. Dapat dilakukan dan diketahui semua orang jika mengikuti ketentuan yang sama. Jadi di Eropa, di Indonesia, di Asia ya, di Amerika ya, dimanapun dapat digunakan persamaan tadi. Misalkan energi kinetik ya setengah mv kuadrat misalkan ya. Jadi berlaku di mana saja berada. Kemudian langkah-langkah yang ditempuh dalam metode ilmiah ada tahapannya. Yang pertama perumusan masalah, jadi dirumuskan masalah tadi. Kemudian perumusan hipotesis, ada perancangan penelitian, ada pelaksanaan, dan ada pelaporannya ya. Jadi ada 5 tahap nih dalam metode ilmiah nih, menempuh metode ilmiah. Ya. Kemudian ada juga kerja ilmiah nih. Bagaimana kerja ilmiah itu ada 4 ya kriterianya: merencanakan, melaksanakan, mengkomunikasikan, dan bersikap ilmiah. Ini yang kerja ilmiah. Ya, jadi mulai dari perencanaan, dilaksanakan, dikomunikasikan, dan bersikap ilmiah. Nah, kapan kita mulai kegiatan ilmiah? Menurut Richie Calder, itu yang pertama, minat atau perhatian terhadap satu objek akan memunculkan pengamatan. Jadi harus minat dulu nih. Kalau nggak minat ya susah. Pengamatan dilandasi oleh minat atau perhatian serius akan memunculkan masalah atau kesukaran yang dirasakan ya. Ya, jadi pengamatan dilandasi oleh minat atau perhatian yang serius akan memunculkan masalah atau kesukaran yang dirasakan. Kemudian yang ketiga, secara naluriah manusia mempunyai keinginan untuk memecahkan masalah. Ya, jadi ada keinginan manusia nih untuk memecahkan masalah. Kemudian melaksanakan penelitian, yang perlu dilakukan adalah menyiapkan metode dan instrumen penelitian, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data, menyimpulkan dan merekomendasikan hasil penelitian. Yang keempat, memperbaiki hipotesis dan melakukan uji ulang. Nah, bagaimana bersikap ilmiah? Yang pertama, membedakan fakta dan opini. Jadi kita harus lihat nih, mana yang fakta dan mana opini ya, pendapat orang misalkan. Ya. Kemudian kritis, jujur, mau bekerja sama, bertanggung jawab, kita kerja tim, jadi harus ada kerjasama. Tekun dan peduli terhadap lingkungan. Jadi kita juga harus melihat lingkungan nih, jangan sampai apa yang kita kerjakan, apa kita teliti itu bisa merusak lingkungan di sekitar kita. Nah, kalau kita lihat untuk kita di bidang akademisi, sebagai mahasiswa ataupun sebagai peneliti ilmuwan, maka ada beberapa sikap ilmiah nih. Kreatif, optimis, kritis, toleran, terbuka, pemberani, jujur, ya, pembuktian, dan kuriositas ya. Sehingga kriteria metode ilmiah itu kalau kita lihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yang berdasarkan fakta, bebas dari prasangka, menggunakan prinsip-prinsip analisa, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, menggunakan teknik kuantitatif ya. Karena apa? Segala kebenaran yang terkandung dalam ilmu alamiah terletak pada metode ilmiah ya. Sehingga kelebihan dan kekurangan ilmu alamiah ditentukan oleh metode ilmiah yang digunakan. Sehingga pemecahan segala masalah yang tidak dapat diterapkan metode ilmiah tidaklah ilmiah. Berikutnya prosedur penelitian atau prosedur ilmiah ya. Prosedur ilmiah itu ada 5. Yang pertama, menggunakan penginderaan.
Harus ada masalah, ada hipotesis, ada percobaan atau eksperimen, dan teori. Sehingga tujuan mempelajari ilmu alamiah adalah untuk membentukkan sikap yang ilmiah. Nah, sikap ilmiah itu bagaimana cara membentuk? Itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan adalah diajarkan, pergaulan, dan biografi. Ya, jadi diajarkan ya melalui pemberian materi pelajaran, kemudian dari lingkungan sekitar berinteraksi dengan orang, kemudian biografi mempelajari ya dari apa-apa yang sudah dilakukan orang sehingga akan terbentuk sikap ilmiah. Nah, bagaimana sistematika alur pikir ilmiah? Kalau kita perhatikan ada beberapa sistematikanya. Yang pertama nih, temukan fakta yang menarik perhatian, kemudian kritisi fakta ya sehingga kita menemukan masalah nih. Baru kita tetapkan tujuan penelitian ya. Habis itu apa? Lakukan abstraksi, ekstrapolasi, dan sintesis dari berbagai sumber pustaka. Kita cari sumber-sumber pustaka, sumber bacaan kita sehingga mendukung nih ke arah tadi ya, permasalahan tadi. Kemudian tetapkan metode apa yang kita akan gunakan. Kemudian lakukan analisis hasil penelitian, kita analisa nih apa yang bisa kita tarik ya, sehingga kita bisa simpulkan dari temuan penelitian yang kita lakukan. Nah, apa sih keunggulan metode ilmiah? Ada 7. Yang pertama, kebenaran ilmu tidak absolut, mendorong belajar ilmu terus-menerus. Jadi akan terus berkembang ya dengan adanya metode ilmiah, diuji lagi, ternyata bisa lebih bagus lagi, diuji lagi ya. Kemudian mencintai kebenaran yang objektif ya, jadi kebenaran itu yang kita hargai ya. Kemudian tidak mudah percaya pada tahayul ya, jadi tidak pernah percaya pada tahayul ya, khurafat yang tidak masuk akal ya. Kemudian membimbing rasa ingin tahu ya, jadi terus pengen tahu nih bagaimana nih alam semesta ini, ketemu planet baru, oh pengen tahu, mungkin ada yang lebih jauh lagi. Kemudian terus yang ingin tahu. Tidak berpikir secara prasangka, jadi hanya menggunakan prasangka tanpa melakukan penelitian ilmiah. Kemudian metode ilmiah membimbing kita tidak begitu saja percaya tanpa bukti yang nyata. Jadi harus dibuktikan nih dengan langkah-langkah ilmiah. Kemudian membimbing kita selalu bersikap optimistis. Selanjutnya ada beberapa keterbatasan dari metode ilmiah. Di antaranya adalah karena data disimpulkan dari data ilmiah, padahal panca indera kita terbatas, maka pengamatan harus lebih hati-hati supaya tidak keliru ya. Maka kebenaran ilmiah sifatnya tentatif, tergantung ya. Makanya tentatif. Sedangkan karakteristik metode ilmiah bersifat kritis, analitis, ya, ada yang bersifat logis. Nah, kritis analitis artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah. Bersifat logis dapat memberikan argumentasi ilmiah, kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti yang tersedia. Nah, sehingga karakteristik metode ilmiah ya, selain yang tadi itu adalah bersikap objektif, konseptual, empiris. Ya, jadi ada 5 ya, kritis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Sehingga akan terbentuk pola pikir dalam metode ilmiah itu ada 2, induktif dan deduktif. Artinya kalau induktif pengambilan kesimpulan dari kasus khusus ya, baru menjadi umum. Sedangkan deduktif berarti umum dulu baru menjadi khusus ya. Itu bedanya induktif dengan deduktif. Contoh sederhana induktif misalkan faktanya tumbuhan akan mati. Faktanya misalkan tumbuhan akan mati khusus ya. Maka yang masih khusus juga hewan akan mati khusus, manusia akan mati khusus. Kesimpulannya semua makhluk hidup akan mati ya. Jadi ini tumbuhan, hewan, manusia adalah bagian dari makhluk hidup. Ini khusus umumnya ini. Kemudian ada deduktif, semua manusia akan mati ya. Taka adalah manusia berarti khusus. Taka akan mati juga khusus, umumnya semua manusia mati. Taka ini adalah nama orang ya. Kemudian apa itu sains atau ilmu pengetahuan ya yang dilakukan melalui metode ilmiah? Maka bangunan atau akumulasi pengetahuan yang diperoleh sepanjang sejarah perkembangan pengetahuan manusia. Jadi ilmu pengetahuan dianggap sebagai produk. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui prosedur ilmiah, metode ilmiah. Ilmu pengetahuan dianggap sebagai proses diperoleh secara logis, dasar, dan alasan yang deduktif rasional untuk menjelaskan suatu gejala secara empiris sehingga bersifat terbuka. Kemudian hakikat penelitian yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Jadi sesuai dengan
data yang ada di lapangan bukan dibuat-buat sehingga supaya datanya bagus nih sesuai keinginan dari peneliti, nggak bisa. Jadi kita harus sampaikan apa adanya sesuai dengan data yang kita hasilkan di lapangan. Sehingga tujuan penelitian bisa tercapai nih, yaitu untuk penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan itu belum pernah diketahui orang sebelumnya. Pembuktian buktikan keraguan terhadap informasi atau hasil orang, kita buktikan. Kemudian dengan metode yang lain misalkan. Kemudian yang ketiga pengembangan. Jadi apa yang sudah ditemukan orang kita bisa terus gali, kita kembangkan sehingga akan menemukan ilmu teori yang semakin lama semakin bagus. Kemudian fungsi ilmu pengetahuan itu untuk menerangkan gejala, memahami hakikat dan gejala, meramalkan kejadian yang akan datang sehingga bisa mengendalikan gejala. Selanjutnya ciri ilmu pengetahuan yaitu mempunyai objek kajian, mempunyai metode pendekatan disusun secara sistematis atau bersifat universal ya. Hubungannya apa metode ilmiah dengan ilmu pengetahuan ya, sehingga kita cari benang merahnya bahwa metode ilmiah menjadi kerangka dasar dari kegiatan penelitian di mana di dalam penelitian akan berisi penerapan metode ilmiah. Jadi inilah benang merahnya ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa langkah-langkah metode ilmiah ya, kalau kita buat dalam blok diagram, maka ada identifikasi pola-polanya, ada hipotesis, ada prediksi, kemudian ada observasi atau pengujian data ya. Sehingga dari keempat ini harus saling berkesinambungan sehingga kita bisa turunkan jadi beberapa langkah mulai dari pengamatan permasalahan atau pertanyaan masalah atau rumusan masalahnya, sehingga kita bisa membuat hipotesis untuk menjawab perumusan masalah ini, kemudian kita prediksi kebenaran hipotesis, kemudian kita uji. Jadi mengidentifikasi pola dan keteraturan, ya. Kemudian menarik kesimpulan, ya. Contohnya misalkan benda jatuh bebas nih. Benda jatuh bebas ya, kita amati benda beberapa kali kita amati benda jatuh, misalkan kita uji dengan buah, ya, batu, ya, pensil, kayu, ya. Kemudian pertanyaannya atau permasalahannya kira-kira dari sini akan ketemu nggak nih kecepatan jatuhnya nih? Apakah sama semua nih? Ya, kemudian kita buat hipotesis bahwa benda yang akan jatuh memiliki kecepatan. Nah, kita cari nih. Nah, gimana cara memprediksi? Ya, kita uji dalam beberapa benda yang berbeda ya. Kemudian dengan jarak yang berbeda-beda nih. Ya, kira-kira nanti menyentuh ke lantai itu berapa lama ya ke permukaan? Ya, kita uji ya. Kita uji beberapa benda ya jatuh, kemudian setelah beberapa kali uji ternyata kita bisa tarik kesimpulan nih, ada hubungan antara jarak dengan waktu jatuh. Ya, sehingga benda jatuh bebas memiliki kecepatan sekian nih dari data-data pengamatan yang telah kita lakukan. Ya, kalau kita garis bawahi khusus untuk hipotesis dan teori, perkiraan dan pengujian, itu sangat penting sekali hipotesis dengan teori, tebakan atau perkiraan ya, sementara kondisi alam yang sangat kokoh ya, perkiraan dan pengujian. Nah, sehingga dari apa yang tadi disampaikan, tugas berikutnya, tugas yang kelima ini adalah bagaimana Anda mengamati khususnya bagaimana langkah-langkah ilmiah yang tadi sudah kita sebutkan ya, mulai dari pengamatan, kemudian selanjutnya sampai dengan pengujian sampai penarikan kesimpulan ya. Maka Anda coba misalkan bidang fisika nih cari teori misalkan hukum Kirchhoff. Nah, hukum Kirchhoff itu bagaimana cara mengamatinya? Ya, apakah dia membuat rangkaian ya? Kemudian masalahnya apa? Ya, bagaimana arusnya atau tegangan pada rangkaian ya yang berbentuk loop misalkan. Sehingga hipotesisnya, nah maka hipotesisnya perlu ada atau arus ya, arus yang ada pada Kirchhoff bagaimana ya? Apakah sama atau tidak? Nah, ini hipotesisnya. Sehingga kita identifikasi, kita lakukan pengujian beberapa rangkaian dengan tahanan, tegangan, dan arus yang berbeda, sehingga nanti dari data tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Ya, silahkan nanti Anda kerjakan tugas yang kelima. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.